Anggaran Pak. Kami masih tunggu. Belum. Tapi uang mereka udah punya uang di anggaran mereka ada 500 miliar lebih, mungkin belum habis. Tapi kita sediakan nanti kalau diperlukan lebih banyak dari itu. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, di mana pemerintah terus melakukan penanganan dampak bencana banjir dan tanah longsor secara cepat, termasuk dengan penggunaan anggaran negara untuk menangani bencana besar di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Provinsi Aceh. Ya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah telah menyiapkan anggaran siap pakai sebesar 500 miliar rupiah untuk kesiapsiagaan bencana. Melalui percepatan penanganan bencana Sumatera, Presiden Prabowo telah memberikan izin untuk menambah alokasi dana siap pakai dari APBN untuk penanganan bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh. Secara tegas, Mensesnek memastikan pemerintah masih sanggup menangani bencana alam di Sumatera dengan sumber daya dari dalam negeri. Dalam APBN itu ada yang namanya dana siap pakai yang memang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan bencanaan, tetapi Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung apabila dana siap pakai secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan. Dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa KL terkait, contoh misalnya TNI maupun kepolisian yang kita semua melihat bahwa TNI maupun Polri salah satu garda terdepan di dalam proses penanganan bencana dan tentunya itu membutuhkan sumber daya. Sementara itu pemirsa, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan alokasi dana tambahan apabila Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB membutuhkan dukungan anggaran lebih besar dalam penanganan bencana di Sumatera. Purbaya menyebutkan anggaran BNPB saat ini berada di kisaran 500 miliar rupiah dan diperkirakan belum seluruhnya digunakan. Menkyu Purbaya memastikan APBN siap menambah alokasi dana penanganan bencana Sumatera demi memastikan ketersediaan anggaran tercukupi. Meski demikian, Purbaya menegaskan komitmennya untuk menambah anggaran jika situasi darurat membutuhkan respon lebih cepat dan lebih besar. Dirinya menjelaskan bahwa tambahan dana tersebut akan bersumber dari cadangan bencana yang selama ini dikelola BNPB. Perbankan. Pak, BNPB sudah mengajukan Anggaran Pak. Kami masih tunggu. Belum. Tapi mereka udah punya uang di anggaran mereka ada 500 miliar lebih, mungkin belum habis. Tapi kita sediakan nanti kalau diperlukan lebih banyak dari itu. Dari pos mana Pak? Apakah dari anggaran yang Pos anggarannya mereka cadangan bencana punya BNPB. Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan terdapat 12 perusahaan yang terindikasi berkontribusi besar terhadap bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan juga di Sumatera Barat. Ya, terindikasi menyebabkan terjadinya banjir Sumatera tersebut, aktivitasnya dikatakan Menteri Kehutanan juga menjadi penyebab terjadinya tanah longsor di 3 provinsi terdampak bencana. Tim Gakum Kementerian Kehutanan telah menginventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir dan longsor yang telah menyebabkan ratusan korban jiwa. Menhub Raja Juli berjanji akan melaporkan lebih detail hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap 12 perusahaan tersebut. Sekitar 20 perusahaan dengan luas sekitar 750.000 hektar ya, yang nanti akan saya cabut izinnya. Selain dari itu, tadi saya sudah sampaikan juga khusus untuk yang tadi 750.000 itu se-Indonesia termasuk di 3 provinsi terdampak banjir. Berikutnya kami sudah mengidentifikasi ada 12 subjek hukum perusahaan yang terindikasi, ya, sekali lagi terindikasi berkontribusi terhadap banjir. Dan oleh karena itu dari kemarin Gakum kami sudah berada di lokasi dan saya kira dalam 1-2 hari ke depan sudah ada penegakan hukum ya.
Dan berikutnya Vina, kita akan coba update posisi indeks harga saham gabungan 30 menit pasca pembukaan, di mana penguatan terus berlanjut. Posisi saat ini di 8.670.980, menguat di 0,36%. Lagi-lagi hari ini mencatatkan rekor intraday tertinggi, hampir mendekati ke 8.700-an, tepatnya di 8.689.099. Ya, dari top gainers pemirsa ada Koin, CBD, ASI, MTEK, dan juga BWP. Sementara 5 top losers pemirsa ada Bumi, Humi, BSBK, FPNI, dan juga ada CBRE. Ya. Dari pergerakan sektoral pemirsa ada transportasi memimpin penguatan di 2,39%, disusul oleh industri di 1,97%. Sementara sektor kesehatan melemah di 0,97%. Baik pemirsa, sudah 60 menit kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Dan tetap berbagai terus informasi Anda hanya di IDX Channel, You Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Dan jangan lupa saksikan program Free Session Closing yang akan tayang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus ke depan. Aku investor saham, jadi Vitsan, Oval, dan rekan saya. Saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa. Kembali bersama kami di Market Buzz pemirsa. PT Unilever Indonesia Tbk memutuskan pembagian dividen interim tahun buku 2025 sebesar Rp87 per saham atau secara keseluruhan mencapai Rp3,3 triliun. Ya, ada pembayaran dividen kepada pemegang saham akan dilakukan di 30 Desember 2025. Emiten konsumer PT Unilever Indonesia Tbk memutuskan pembagian dividen interim tahun buku 2025 sebesar Rp87 per saham atau secara keseluruhan mencapai sekitar Rp3,3 triliun. Keputusan tersebut diambil melalui rapat direksi pada 4 Desember 2025 dan bersumber dari sebagian laba bersih perseroan hingga 30 September 2025. Sekretaris Perusahaan Unilever Indonesia Patwestiana Kristanti menyampaikan bahwa dividen interim akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat pada 16 Desember 2025 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pembayaran dividen akan dilakukan pada tanggal 30 Desember 2025. Secara kinerja, Unilever Indonesia mencatatkan laba bersih sebesar Rp3,33 triliun hingga kuartal 3 2025 atau naik 10,81% year on year. Kenaikan laba sejalan dengan kinerja penjualan bersih yang mencapai Rp27,61 triliun atau meningkat 0,71% secara tahunan. Penjualan terbesar didapat dari segmen usaha kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh yang mencapai Rp17,52 triliun. Bagi sumber untuk IDX Channel.